Oke. Ya. Dikatakan begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Ya. bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya. Ini, berarti kalau orang di luar dari Kristen, Ya. bagaimana itu? Sedangkan mereka mempercayai Tuhan. Jadi begini, Alkitab kan jelas sekali mengatakan bahwa ini bicara keselamatan. Atau bicara Roma 8:28 itu khusus itu. Itu benar-benar bagi orang-orang yang mau jadi DNA yang sama. Sempurna. Ya kan? Jadi bukan bicara hanya keselamatan. Saya katakan bahwa Alkitab mengajarkan ada dua jubah. Jubah keselamatan dan jubah untuk memasuki perjamuan kawin. Ya. Jadi beda. Jadi kalau keselamatan itu bersifat general ya. Di dalam waktu 3,5 tahun, di situ ada Injil kekal. Benar-benar anugerah. Ya, mereka cukup tidak menyembah antikris, tidak menerima tanda, sembahlah Allah. Jadi kata kunci di situ adalah takutlah akan Allah. Ya, takutlah akan Allah. Jadi benar-benar ukurannya adalah perbuatan mereka. Dikatakan kan mereka diselamatkan karena perbuatan mereka, karena tindakan mereka. Tindakan iman kan berarti ada percaya. Walaupun di saat kritis. Hampir terlambat. Jadi kalau dikatakan di Roma 8 itu adalah memang yang lebih khusus ya. Dalam arti masih di jalur rencana kekal Tuhan. Karena Tuhan punya rencana kita bukan hanya jadi biasa-biasa. Tetapi harus menjadi serupa dengan Yesus. Ya, serupa dengan Yesus. Berarti kalau capai angka, kalau saya gambarkan harus 100, sempurna kan? Angka sempurna. Angka sempurna. Itu sebabnya Tuhan melakukan apa saja untuk mengkondisikan itu supaya anak-anaknya yang benar-benar juga taat, itu mencapai itu. Nah kalau Bruno tanya tentang di soal keselamatan di dalam, itu hanya ada dua Alkitab katakan. Di dalam Kristus dan di luar Kristus kan. Istilah Alkitab kan cuma itu. Dalam Kristus dan di luar Kristus. Kalau sejatinya firman, ya mereka semua yang tidak di dalam Kristus binasa. Tapi begini, Bruson. Ya. Ada juga kan hamba Tuhan bilang begini. Yang penting kan kita sudah percaya Tuhan. Sekali selamat, tetap selamat. Oh, itu tidak Alkitabiah. Kalau dia bilang sekali selamat, tetap selamat. Makanya saya seringkali bukan mau berdebat, tapi saya bilang begini. Kalau sekali selamat, tetap selamat. Memang kita sudah diselamatkan, tetapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan gimana? Binasa. Iya. Selamat. Iya. Enggak, mereka kan pakai yang ajaran Calvinis kan itu kan predestinasi istilahnya kan. Jadi mereka menganggap tafsiran mereka bahwa kalau Tuhan sudah tentukan selamat, itu selamat. Tidak akan berubah. Jadi sekali selamat tetap selamat kan? Dalam arti penentuan Tuhan itu siapa yang percaya selamat. Stop di situ. Tapi dalam ayat-ayat yang lain kan tidak seperti itu. Dia katakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Satu. Kedua, macam saya bawa di dalam kondisi air saman ini. Kenapa semua tidak jadi selamat? Diselamat dalam konteks ya, kalau kita terapkan di pengangkatan, ya semua berarti selamat, diangkat semua. Ya, diangkat saja di awal keseluruhannya. Begitu. Tapi tidak kan? Itu sebabnya sering dikatakan berjaga-jagalah kamu. Jadi orang yang berjaga-jaga dan yang tidak berjaga-jaga ada beda. Iya kan? Itu aja udah beda. Yang satu diselamatkan, dihindarkan, yang satu ya melalui. Matang. Kalau dia tidak lolos, kalau dia tidak lulus ya dia juga binasa. Ya betul, itu aja paling mudah. Jadi jangan padahal yang ditentukan itu bukan orang-orang, tapi standar. Standarnya apa diselamatkan? Kita menjadi serupa dengan Yesus. Iya, jadi paling tidak ada standar ya, standar. Kalau di bawah standar sama dengan di sekolah, angka 6. Kalau kamu di bawah ya tunggu dulu naik kelas kan, kira-kira begitu. Ya, jadi kalau bicara keselamatan, kalau mereka bicara tentang ada memang paham yang begitu bahwa sekali dia percaya dia asal selamat, ya kan? Dia bisa pakai yang lain-lain dari penjahat di sisi Yesus, kira-kira ya. Tapi dia kan punya waktu yang hampir tidak punya waktu lagi, kira-kira.
Gitu. Jadi memang dia sama dengan orang-orang yang kesusahan besar, bertobat saat itu. Ya kan? Sudah di ujung. Sudah di ujung. Jadi bayangkan kalau dia tahu misalnya saudaranya sudah diangkat. Oh, dia pikir ini kan bukan bohong. Berarti ini benar. Ya kan? Yang waktu peristiwa pengangkatan pertama itu pasti sudah mempengaruhi orang-orang manusia di bumi. Terutama orang percaya. Kalau dia masih biasa-biasa, dia jadi akan lebih bergairah. Apalagi kalau dia lihat saudaranya udah diangkat, udah nggak ada. Ya kan? Itu peristiwa heboh, kan sering ditampilkan di layar lebar. Ya, tetapi mereka lihat kan dari sisi sensasinya. Tapi kita lihat bagaimana pengaruh rohaninya, efeknya. Pasti besar. Kalau orang-orang kita diangkat sebelum kesusahan besar, lalu saudara-saudara kita yang lain yang Kristen kebanyakan, yang lau-lau itu biasa-biasa aja, oh pasti mereka akan lebih setia. Fight aja. Berarti dia bilang, oh benar-benar. Firman Allah benar. Kalau sekarang kan orang masih ogah-ogah, benar atau enggak itu, benar atau enggak. Ya biasa-biasa aja. Dan itu banyak, mayoritas seperti itu. Kenapa? Karena dari kemahatauannya Tuhan sudah katakan, bukti di Wahyu 7. Tak terhitung banyaknya orangnya masuk di situ. Itu kabar yang perlu kita khotbahkan di gereja. Supaya jemaat sadari. Jangan pikir kamu udah aman. Dalam konteks memasuki kesusahan besar. Bukan soal selamat dan enggak ya. Gitu. Selamat dia bisa selamat. Dan lolos. Ya lolos kan. Di tiga setengah tahun banyak yang selamat, bertahan. Begitu. Tetapi kan kalau bisa tidak ke situ kan masih ada kesempatan. Dan saya katakan waktunya sangat singkat ini. Kalau kita tinggal menghitung waktu yang singkat ini kayaknya. Kalau kalian udah lihat bagaimana iblis bekerja dengan hebatnya juga untuk membinasakan. Ya, kita lihat dia merajalela misalnya di Afrika, ya terjadi penganiayaan, itu kan teror dari setan. Ya? Nah, kita mesti benar-benar dari sisi yang berbeda, sisi positifnya. Kita mesti cepat, tidak boleh biasa-biasa. Selagi ada kesempatan. Saya percaya banyak suara yang terlambat yang akan menangis. Pada waktu itu. Alkitab katakan begitu. Bukan saya yang katakan. Firman Allah yang bilang. Dari kemahatahuan Allah, Tuhan kasih tahu. Wahyu 7 itu. Itu jarang dihotbahkan. Wahyu 7 ayat 9 itu tak terhitung banyaknya. Dari sisi positif, bagus, selamat. Tapi dari sisi kesadaran yang terlambat, rugi. Kalau bisa sebelum kesusahan besar dia diangkat, lebih oke. Dan beda kualitas. Saya sudah katakan tadi, itu grade A, kualitas A. Ya kita harus menjadi orang Kristen kualitas A. Kalau boleh jangan di bawah itu. Nah sekarang inilah kita. Dan itu tidak mustahil. Hah? Tidak mustahil. Kita hidup benar, hidup suci, itu tidak mustahil. Alkitab menjanjikan. Kekuatan itu kita berjalan tanah liat. Tapi kekuatan itu dari Tuhan kan yang membuat kita bisa begitu. Kita hidup damai sukacita saja, biar kita berusaha dengan berbagai fasilitas dunia tidak bisa kita dapatkan. Hanya Tuhan yang bisa berikan. Betul? Pengalaman? Ya, rasa plong sukacita beda. Beda. Saudara dapat proyek apa itu ya senang biasa. Tapi beda. Kualitas duniawi dan kualitas surgawi beda. Ya, berbahagia yang mana? Berbahagia duniawi punya, ya, selamat berbahagia itu beda, kelasnya rendah. Kualitasnya rendah, tapi berbahagia yang Tuhan bilang berbahagialah kamu, oh itu luar biasa. Ya, kita masih dapat remah-remahnya sekarang, tapi kita sudah melihat, oh beda. Beda kualitas. Ya. Yang ilahi dan yang duniawi itu beda. Yang bernilai kekal dan yang fana itu beda. Mari kita sekarang. Apa yang kita mau tunggu hari ini sih? Apa yang kita cari di dunia yang seperti ini? Ya, penuh dengan ketidakpastian. Kepastian hanya dalam Kristus. Itu aja. Oke, jadi jawaban tadi cukup. Ada lagi yang lain? Silakan. Sudah cukup tangkap apa yang kita bicarakan mungkin di 3 kali pertemuan atau ada yang perlu dieksplor, dipertajam? Karena soal-soal akhir zaman, apalagi kita wahyu itu, kalau kita tidak punya modal yang cukup, memang agak kita harus benar-benar pelan-pelan memahaminya.
Jadi dari sisi posisi ya atau dimensi waktu itu sudah bisa tangkap ya apa yang saya katakan. Karena saudara akan mendengar mungkin khotbah-khotbah yang lain yang berbagai versi dengan 1-2 ayat ya yang mungkin kurang kuat, kadang-kadang bertentangan, dia hanya fokus ke 1-2 ayat tetapi tidak lengkap. Dia harus komprehensif. Jadi kita lihat dari sisi kanan, kiri, atas, bawah, tidak boleh false. Harus harmonis. Itu baru bilang kebenaran yang tepat dan benar. Oke?